Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca salawat fatih dan doa sebelum belajar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihai lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak, temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak, biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya, bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dodo, bangun, Do. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Sekarang Ibu akan membahas tentang kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Arti Al-Quran secara bahasa adalah bacaan, sedangkan secara istilah yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur yaitu agar mudah dimengerti dan dilaksanakan. Turunnya ayat sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang dialami manusia pada saat itu, memudahkan untuk dihafal. Al-Quran diturunkan di 2 tempat, yaitu di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Surat dalam Al-Quran dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama golongan Makkiyah, yaitu setiap surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, dan yang kedua golongan Madaniyah, yaitu setiap surat yang diturunkan sesudah Nabi hijrah. Peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, Lailatul Qadar, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di Gua Hira, dan peristiwa itu disebut juga dengan Nuzulul Quran.
Surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 dan surat yang terakhir yang diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang berupa kitab dan ada juga yang berupa suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpisah-pisah dan tidak dibukukan dan diturunkan ke beberapa para nabi. Adapun para nabi yang menerima suhuf antara lain Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf, Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf, Nabi Syith alaihissalam menerima 50 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wa syukru lillah, selesai sudah pembahasan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dari apa yang kita pelajari. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.